Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, selamat siang Ibu narasumber dan semua peserta yang hadir pada seminar hari ini. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Keisha Chandrakanta selaku mahasiswi Poltek Resos Bandung. Kali ini kita akan membahas mengenai strategi sukses meraih beasiswa LPDP bagi Peksos dan Pensas. Sebelumnya, karena ini siang hari, saya mau cek semangat Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ada pantun, jika berkenan boleh dicakupin. Berlibur ke Tanjung Pinang, naik kapal selam. Cakep, Nunggunya di pinggir dermaga. cakep. Cakep. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya di sini tidak sendiri dalam memandu seminar hari ini, acara hari ini. Di sini saya bersama narasumber yang sangat hebat, yaitu Ibu Feti Familda. Di sini saya izin Ibu Feti membaca CV Pak dari Ibu Feti. Ya bentar. Jadi di sini Ibu Feti Familda adalah selaku social worker dengan work experience-nya yaitu di Rumah Rehabilitas Natura Jakarta pada tahun 2014 sampai 2015. Selanjutnya di Social Extension Officer. Di sini Ministry of Social Affairs dari tahun 2015 sampai sekarang itu provide counseling and social protection for children who need special protection, processing data on children with social problems, dan implementing social rehabilitation programs for children in Indonesia. Terus untuk sejarah pendidikan dari beliau, yaitu pernah di Universitas Indonesia dari tahun 2022 sampai 2024 sebagai best graduate dari STKS Bandung dari 2010 sampai 2014. Terus mengikuti berbagai workshop dan training dan voluntary organization juga. Dan juga Bapak Ibu, Ibu Feti Familda ini mendapat banyak sekali awards. Di sini yang pertama awards dari LPDP tahun 2021, award sebagai awardee LPDP 2021, maaf, sebagai awardee training program from Foundation of Welfare and Education of the Asian People di Japan 2018. Wow, Masya Allah. Selanjutnya sebagai awardee Japan East Asia Network of Exchange for Student and Youth. Japan 2009. Wah, boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada Ibu Feti Familda. Apakah Ibu ada di sini? Ya. Mungkin saya persilahkan kepada Ibu untuk memandu selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Keisha dari Poltek Resos Bandung. Senang sekali saya Feti Familda. Perkenalkan Bapak Ibu, mohon izin pada siang hari ini akan berbagi bersama Bapak Ibu yang hadir pada webinar kali ini. Mungkin saya berbagi terkait dengan pengalaman saya ya waktu tahun 2021 mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Ya baik, sebelum kita ke materi yang lebih serius, boleh saya menyampaikan satu buah pantun terlebih dahulu ya? Ya, saya mau cek Boleh. dulu, ini dari mana aja nih yang paling jauh? Kira-kira apa ada yang dari wilayah timur? Dari zona waktu WIT mungkin boleh di-react ya di kolom chat. Atau mungkin ada yang, Dasar. ya, yang dari Kalimantan atau dari Sumatera. Dari Makassar, Bu. Iya, dari Makassar. Terima kasih Bapak. Senang berjumpa dengan teman-teman di sini. Boleh saya sampaikan satu buah pantun ya. Burung Nuri terbang ke taman, Cakep, Oh, Cakep. hinggap di dahan dekat pelita.
Cakep. Ilmu Cakep. itu bekal kehidupan. Cakep. Yuk cari tahu lewat beasiswa. Oke, Wah, subhanallah. ya, Mantap. saya akan berbagi sedikit. Semoga nanti nggak bosan ya mendengarnya, apalagi nih siang hari, jam-jam rawan Siap, mengantuk. Ibu. Ya, izin saya share terkait dengan paparan beasiswa LPDP. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Sudah, ya. Ibu. Iya, sudah. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan temanya yaitu maksimalkan peluangmu, strategi sukses meraih beasiswa LPDP bagi pekerja sosial dan penyuluh sosial. Perkenalkan, saya sendiri Feti Familda M. Kesos, penyuluh sosial dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita membahas apa sih beasiswa LPDP itu, bagaimana sih cara mengikutinya, apa saja syarat-syaratnya, kemudian bagaimana ya strategi yang baik untuk biar kita itu sukses, biar bisa lolos gitu ya untuk mendaftar beasiswa LPDP ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan kenapa sih harus sekolah lagi, sepenting apa ya kita untuk melanjutkan sekolah kita lagi gitu ya. Di sini yang hadir Bapak Ibu dari pekerja sosial dari ASN maupun non-ASN ya, Peksos maupun Pensos. Mungkin yang pertama alasannya yaitu keluar dari zona nyaman. Ya, kita sadari bahwa ketika kita sudah masuk dunia kerja, kita akan sibuk dengan pekerjaan kita akan sibuk dengan rutinitas kita, sampai kita di titik di mana kita merasa, ya sudah, ini sudah cukup seperti itu ya. Ya sudah, saya hanya berkembang lewat pekerjaan saya saja. Ya, itu tidak salah. Tapi kalau misalnya hal tersebut terus-menerus menjadi sesuatu yang sudah biasa di pikiran Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu akan rentan terjebak di zona nyaman. Nah, hal ini akan membuat Bapak Ibu merasa ya sudah cukup, kemudian stagnan, berhenti atau bergerak di tempat. Nah, ini bahaya sekali kalau kita terlalu nyaman di pekerjaan, kemudian kita lupa untuk mengembangkan diri seperti itu ya, untuk mengupgrade ilmu kita gitu. Nah, sekolah lagi menantang kita untuk tumbuh, kemudian untuk beradaptasi dengan hal baru dan terus belajar. Kemudian yang kedua, alasannya adalah untuk upgrade ilmu dan juga mengupdate diri kita. Nah, Bapak Ibu perlu kita sadari bersama bahwa ilmu itu terus berkembang, baik itu ilmu sosial maupun ilmu eksak ya, semuanya terus berkembang. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari yang mungkin waktu S1 itu akan berbeda ketika kita menimba ilmu S2 ya. Jadi misalnya penanganan untuk klien ini, kalau kita nggak upgrade ilmu terus, nanti kita akan tertinggal gitu ya dengan orang-orang di luar sana yang mereka tuh ilmunya sudah satu langkah di depan kita gitu ya. Nah, itu perlunya kita upgrade keilmuan kita. Jadi jangan cepat merasa cukup. Jadi kita harus terus mengupgrade diri kita gitu. Nah, pentingnya sekolah lagi itu membekali kita dengan perspektif dan pendekatan baru. Jadi kita punya cakrawala berpikir yang baru. Bagaimana sih penanganan terhadap satu kasus A, misalnya untuk pekerja sosial, atau misalnya untuk seorang penyuluh sosial. Bagaimana melakukan penyuluhan yang baik, yang audiens itu bisa sampai pesan yang mau kita address ke mereka gitu ya. Nah, kemudian alasan yang ketiga, kita dengan sekolah lagi itu kita bisa menemukan versi terbaik dari diri sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kita bersekolah lagi, kita dipaksa untuk belajar lagi. Kita dipaksa mengerjakan berbagai tugas dari pengajar atau dosen kita. Kemudian kita dipaksa untuk membaca banyak buku, banyak jurnal, penelitian, yang itu akan uh, membuat kita menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri, seperti itu ya. Jadi memang sekolah itu bukan hanya soal kita meraih gelar, atau misalnya untuk teman-teman yang ASN bukan hanya soal ketika sudah selesai sekolah itu bisa menaikkan jenjang karir kita, tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu. Jadi kita dengan bersekolah lagi, kita bisa menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita bisa paham, oh ternyata hal-hal yang belum saya lakukan dulu waktu S1 mungkin belajarnya belum terlalu serius nih. Pas S2 kita menemukan passion kita.
oh ternyata belajar tentang social welfare atau kesejahteraan sosial itu seperti ini, sudut pandang yang eh, makronya itu seperti ini nih. Nah, kita menemukan diri kita di situ bahwa kita sebenarnya seseorang yang bisa bekerja, bisa apa belajar di saat misalnya situasi menekan kita harus memaksakan kita untuk misalnya tidur sampai larut malam dan segala macam seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang sekolah lagi itu sangat mendukung Bapak Ibu untuk menemukan versi terbaik dari diri sendiri. Kemudian yang keempat, dengan kita bersekolah lanjut, kita dapat mengejar mimpi yang mungkin sempat tertunda, ya Bapak Ibu. Kalau dari pengalaman saya pribadi, saya itu baru melanjutkan S2 lagi itu setelah 8 tahun vakum dari S1. Jadi sepertinya sudah terlena ya, pernah sempat terlena di zona nyaman pekerjaan, apalagi seorang ASN ya, penyuluh sosial, kita juga melakukan banyak sekali kerja-kerja sosial. Pasti untuk sekolah lagi itu bingung nih mulainya dari mana ya, itu biasanya ya keresahan yang teman-teman kerap sampaikan gitu, yang saya juga rasakan sendiri. Nah, dengan Bapak Ibu sekolah lagi itu bisa mengejar mimpi yang tertunda. Saya seorang ibu anak dua, jadi waktu anak pertama sebenarnya sudah ada rencana untuk sekolah lagi dari kelahiran anak pertama usia 1 tahun, tapi masih malas. Nah, ternyata pas anak pertama usia 2 tahun, ya sudah memaksakan diri untuk, oke, sudah waktunya harus sekolah lagi. Jadi memang harus dipaksa dulu nih awalnya Bapak Ibu untuk mengejar mimpi yang sempat tertunda itu. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa alasan kita harus sekolah lagi? Melihat dunia dari sudut pandang yang baru. Nah, jadi di sini Bapak Ibu boleh sekolah baik di dalam maupun di luar negeri ya untuk pilihan sekolahnya, dan LPDP sangat mendukung itu gitu. Kenapa kita perlu sekolah lagi ya? Karena pendidikan akan membawa kita ke perspektif yang baru, kemudian membuka cakrawala berpikir kita. Mungkin sebelumnya dengan hanya bekal kita tadinya hanya S1 gitu ya, kita berpikirnya tuh masih dalam skala yang sempit gitu. Kita tidak belum belum berpikir dalam skala yang luas seperti itu ya. Ketika misalnya penanganan satu kasus, seorang pekerja sosial akan berbeda ketika dia sudah S2 dan dia belum S2. Itu pasti akan terasa Bapak Ibu ya. Nah, ini alasan-alasan kenapa Bapak Ibu di sini mungkin perlu tergugah atau terfikirkan gitu ya untuk kenapa sih harus sekolah lagi? Tuh. Kemudian yang selanjutnya yang penting adalah kenapa harus LPDP. Boleh saya tahu di kolom chat mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu tentang LPDP? Atau boleh open mic-nya, mungkin ada yang pernah mendengar tentang LPDP, mungkin sudah kerap sering ya, sudah sering sekali gitu ya, terdengar LPDP, LPDP, LPDP itu apa sih gitu ya? Kenapa harus LPDP? Kok yang menarik itu kenapa LPDP? Sementara beasiswa lainnya itu sangat banyak Bapak Ibu. Dan apa namanya beasiswa lain seperti Australian Award kalau yang di Australia ya, kemudian beasiswa dari Bappenas juga ada, kemudian dari Kemendikbud atau biasanya dari instansi-instansi masing-masing dari daerah, pusat maupun daerah itu juga banyak tersedia. Cuma karena memang beasiswa LPDP ini menurut eh, kami gitu ya, menurut saya tuh yang paling eh, sebenarnya nggak terlalu sulit lah untuk digapai gitu ya. Yang penting ada niat sih sebenarnya. Nah, mungkin kita akan membahas alasan mengapa memilih LPDP. Nah, ini yang pertama, LPDP itu biaya pendidikannya ditanggung penuh oleh APBN. Jadi, ini dikelola oleh Kementerian Keuangan dan ini bersifat, jadi dia punya dana abadi ya namanya. Nah, nanti pengelolaannya itu nggak terbatas. Jadi siapapun calon awardee yang mendaftar, kemudian dia dinyatakan sebagai awardee dan dia memang layak, itu boleh untuk mendapatkan pembiayaan dari negara ya. Jadi untuk pembiayaannya apa saja itu dari mulai uang pendaftaran saat kita tes pertama itu dibiayai, kemudian uang kuliah, uang pangkal, uang kuliah, kemudian biaya hidup bulanan, kemudian
untuk penelitian, kemudian ada uang buku juga ya, setiap tahun tuh kita mendapatkan uang buku. Jadi semuanya itu sangat didukung dan sebenarnya sangat cukup ya untuk di dalam maupun luar negeri itu sangat cukup sekali ya. Nah, jadi kita tinggal fokus kuliah aja, Bapak Ibu, nggak perlu pusing lagi mikirin pembiayaan karena semuanya sudah di cover sama LPDP. Kemudian alasan yang kedua, kenapa sih harus LPDP? Yang kedua adalah kesempatan kuliah di kampus impian dalam dan luar negeri. Jadi LPDP itu dia punya list kampus mana saja yang boleh dipilih ya, yang boleh menjadi tujuan Bapak Ibu semua yang akan mendaftar di beasiswa LPDP. Jadi dia kalau misalnya kita buka websitenya itu tersedia nanti buklet terkait list sekolah universitas mana saja yang diizinkan ya untuk kita mendaftar seperti itu. Kemudian yang ketiga, jaringan alumni yang kuat dan terorganisir. Jadi awardee LPDP yang sudah menjadi alumni seperti saya, itu biasanya kita akan tergabung di Mata Garuda ya namanya. Nah, untuk alumni ini, jejaringnya ini sangat kuat. Sampai sekarang saya sudah 1 tahun berarti ya pasca kelulusan dari tahun kemarin, itu masih ada program-program seperti webinar secara rutin, kemudian penguatan terhadap alumni sampai di kita tuh selalu ditanyakan ya di email kita bagaimana perkembangan kontribusinya, bagaimana pekerjaannya saat ini seperti itu. Jadi sampai sedetail itu gitu. eh, Pihak LPDP ini untuk nge-reach kita gitu ya, meskipun kita sudah menjadi alumni. Kemudian kita juga masih eh, terikat dengan grup PK namanya ya, persiapan keberangkatan. Jadi kita punya WAG seperti itu dan itu dulu waktu zaman saya karena pasca agak setelah COVID ya waktu itu, jadi persiapan keberangkatannya masih sistemnya itu masih online. Meskipun kita nggak bertemu satu sama lain, tapi kita selama PK 2 minggu online itu merasa sangat dekat ya, sudah seperti keluarga. Dan sampai sekarang pun kita sering berbagi informasi, berbagi keluh kesah gitu di WAG itu. Dan itu sangat membantu sekali. Jadi grup alumni itu sangat membantu kalau kita misalnya butuh info terkait apa gitu ya. Mereka itu selalu ada karena banyak sekali profesional di dalam award di LPDP ini gitu. Kemudian yang keempat, proses seleksinya transparan dan fair. Jadi kita nggak ada istilahnya yang punya orang dalam atau apalah gitu ya. Jadi semuanya itu fair seleksinya. Kalau misalnya memang layak, ya akan dinyatakan sebagai awardee. Tapi kalau misalnya tidak layak, ya tidak gitu. Jadi memang dari awal untuk seleksi LPDP ini sudah transparan ya dan sangat inklusif ya. Jadi semua orang itu bisa ikut. Jadi tidak memandang status ekonomi, tidak memandang peranan sosial atau dan lain-lainnya seperti itu ya. Kemudian yang kelima dirancang untuk dampak nyata. Jadi bukan sekedar gelar yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk LPDP ini memang mencari awardee yang memiliki tekad yang kuat untuk berkontribusi dalam pembangunan Indonesia ya. Jadi nanti saya jelaskan ya apa saja syarat-syaratnya dan saat proses seleksi itu akan sangat terlihat gitu. Para interviewer ini akan tahu gitu kita tuh punya tekad yang kuat nggak ya untuk apply beasiswa LPDP ini. Kemudian yang terakhir dirancang sesuai kebutuhan bangsa. Jadi LPDP ini memiliki banyak jalur, Bapak Ibu. Jadi ada jalur yang targeted, yang khusus ASN, TNI, Polri. Kemudian ada yang jalur afirmasi, yang untuk disabilitas, atau yang untuk di daerah 3T. Kemudian ada juga yang untuk kader ulama, ada juga yang sistemnya dia kolaborasi, jadi LPDP dengan universitas di luar seperti itu ya. Nanti kita akan ulas satu persatu. Nah ini ya, kita sekarang mau kenalan apa sih sebenarnya beasiswa LPDP itu. Nah, beasiswa LPDP sendiri adalah program pembiayaan pendidikan tinggi, baik magister maupun doktoral yang dibiayai langsung oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Jadi mereka punya lembaga pengelola dana pendidikan sendiri ya.
di Cikini tempatnya. Nah, tugas dan fungsi LPDP sendiri itu berdasarkan PMK nomor 47 garing PMK titik 01.2020 tentang organisasi dan tata kerja LPDP. Teman-teman bisa buka di situ ya, terkait apa saja fungsinya atau berbagai hal tentang LPDP. Nah, ini untuk kebijakan beasiswa LPDP di tahun 2025. Setiap tahun itu kadang ada kebijakan beberapa yang berubah, tapi prinsipnya beberapa hal-hal krusial sebenarnya sama ya, seperti usia, kemudian syarat-syarat itu biasanya sama. Nah, ini untuk kebijakannya ya. Yang pertama harus mendaftar secara online. Jadi kita harus mendaftar akun, semuanya dilakukan secara online. Jadi semua harus diunggah syarat-syarat yang dibutuhkan, semua dokumen itu harus diunggah, kemudian lakukan submit. Biasanya dia ada jadwalnya ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi untuk tahap 1 tahun ini sudah dibuka sejak Januari dan sekarang itu sudah kemarin terakhir pengumuman untuk seleksi administrasi ya, yang lolos seleksi administrasi dan sekarang mungkin untuk persiapan ke tes bakat skolastik atau TPA. Nah, itu nanti di bulan Juni kayaknya untuk berakhirnya di tahap 1 yang mulai perkuliahan di bulan Juli. Nah, akan ada dibuka lagi biasanya di tahap kedua. Jadi 1 tahun itu dibuka 2 kali terminnya ya. Nah, untuk tahap kedua biasanya akan dibuka sekitar bulan Juli Agustus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini yang berniat untuk kuliah itu masih punya waktu, masih punya waktu yang sangat banyak ya menurut saya. Ini baru bulan April, masih ada berapa bulan lagi untuk mengejar apa saja syarat-syarat yang diperlukan. Kemudian ini untuk jenis beasiswanya. Nah, ini yang pertama ada program umum, ada beasiswa reguler. Nah, untuk reguler ini itu untuk umum, jadi tidak harus PNS. Jadi boleh ya, PNS juga boleh mendaftar di reguler, boleh. Yang umum non PNS, non ASN juga boleh. Jadi semua yang mau mendaftar di reguler itu boleh. Nah, kemudian apa bedanya dengan beasiswa perguruan tinggi utama dunia? Ini hanya beda di list perguruan tingginya saja. Jadi kalau yang reguler itu tetap ada list universitasnya, tapi kalau yang PTUD ini dia khusus perguruan tinggi yang Ivy League ya, yang misalnya masuk daftar top university di dunia seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada beasiswa parsial. Kalau ini pembiayaannya itu LPDP dengan individu. Nah, ini baru sih ya. Ini kebijakan yang baru dari LPDP untuk beasiswa parsial. Kemudian ada program beasiswa afirmasi. Nah, ini ada program untuk beasiswa penyandang disabilitas. Jadi teman-teman yang disabilitas bisa mendaftar lewat beasiswa afirmasi ini. Kemudian yang kedua ada beasiswa Putra-Putri Papua. Nah, ini juga bisa. Kemudian untuk beasiswa daerah afirmasi itu nanti ada listnya, daerah mana saja yang masuk afirmasi ya. Kemudian ada beasiswa prasejahtera. Nah, mungkin yang untuk daerah afirmasi tadi yang daerah 3T itu lumayan banyak listnya. Nanti Bapak Ibu boleh cek di websitenya LPDP, itu lengkap sekali informasinya terkait daerah mana saja yang masuk daerah afirmasi di list beasiswa LPDP. Dan beasiswa prasejahtera ini untuk calon awardee yang pernah menjadi peserta bidik misi. Seperti itu. Nah, ini untuk yang program targeted. Nah, di sini untuk yang teman-teman dari ASN, TNI, atau Polri ya. Jadi teman-teman yang Japfungnya pekerja sosial atau penyuluh sosial bisa sekali mendaftar melalui program targeted ini. Jadi selain beasiswa PNS TNI Polri, di targeted ini juga ada beasiswa kewirausahaan, kemudian pendidikan kader ulama, kemudian beasiswa dokter spesialis dan subspesialis, kemudian beasiswa dokter talenta riset dan inovasi nasional, dan beasiswa dokter praktisi. Kalau yang poin 5 dan 6 ini juga baru ya. Kalau nggak salah ini dari tahun kemarin ya, baru tahun 2004-2025 ini baru ada.
Ya, mohon maaf sempat terputus ya Bapak Ibu. Izin saya share kembali. Sudah terlihat ya. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Hmm. Sudah terlihat jelas ya. Oke, selanjutnya apa saja syaratnya? Yang pertama harus warga negara Indonesia, harus memiliki NIK atau paspor yang sudah berencana untuk melanjutkan sekolah di luar negeri. Kemudian telah menyelesaikan studi S1 untuk yang berencana mendaftar program magister dan telah menyelesaikan studi S2 untuk yang berencana mendaftar program doktoral. Untuk IPK minimal 3 atau 27,5 untuk yang daerah afirmasi dan putra-putri Papua ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk usia maksimal bagi yang ingin mendaftar S2 itu maksimal di 37 tahun. Dan untuk yang mau mendaftar ke S3 itu maksimal 42 tahun. Nah, ini yang penting juga nih Bapak Ibu, syarat memiliki sertifikat bahasa asing ya, baik IELTS, TOEFL IBT, atau TOEFL ATP ya. Jadi Bapak Ibu harus punya, ini semacam golden ticket ya, ketika kita mendaftar beasiswa LPDP, kita wajib memiliki sertifikat bahasa asing ini. Kemudian selanjutnya adalah LOA kondisional maupun unconditional. Ini opsional Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki LOA, LOA ini letter of acceptance. Jadi semacam bukti bahwa kita sudah diterima di universitas tujuan kita, seperti itu. Nah, ini boleh ada dan boleh tidak ketika kita mendaftar beasiswa LPDP. Namun nanti untuk proses seleksinya akan berbeda, seperti itu. Kemudian harus ada surat rekomendasi untuk yang reguler biasanya dari dosen saat S1 atau misalnya dari tokoh masyarakat. Untuk yang ASN itu harus dari atasan atau dari lembaga yang menaungi pekerjaannya, seperti itu ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting harus ada esai, komitmen, kontribusi, dan rencana studi. Ini yang juga tidak kalah penting karena proses untuk seleksi administrasi ini sangat ditentukan di esai. Kemudian syarat selanjutnya tidak sedang atau telah menerima beasiswa lain. Jadi untuk LPDP ini tidak boleh apabila kita sudah menerima beasiswa dari lembaga lain seperti itu. Dan syarat yang terakhir adalah bersedia kembali dan mengabdi di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, untuk proses seleksinya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi ada 3 proses. Yang pertama, seleksi administrasi. Nah, ketika kita sudah membuat akun di website LPDP, kemudian mendaftar dan submit semua kelengkapan yang tadi sudah disebutkan, nanti akan ada seleksi administrasi kira-kira sekitar 1 bulan ya, dari jarak ditentukan deadline untuk seleksi administrasi. Kemudian nanti akan diumumkan setelah ada pengumuman. Yang sudah memiliki LOE biasanya langsung loncat ke seleksi substansi Bapak Ibu. Jadi langsung ke sini. Nah, bagi yang belum punya LOE harus mengikuti seleksi bakat skolastik. Nah, tahap kedua ini seleksi bakat skolastik ini lebih seperti TPA Bapak Ibu. Jadi tes potensi akademik, tapi menurut saya agak lumayan susah ya untuk seleksi LPDP ini. Kalau untuk kesulitan soalnya sendiri setingkat lebih sulit dari seleksi CPNS. Kemudian yang terakhir baru seleksi substansi. Nah, ini juga penentu terakhir apakah kita lolos atau tidak sebagai awardee LPDP. Nah, di seleksi substansi ini biasanya akan diwawancara Bapak Ibu. Dan pewawancaranya itu ada 3 interviewer. Kalau pas zaman saya karena waktu itu COVID ya, jadi kita masih online wawancaranya. Nah, tapi di situ ada dari psikolog, kemudian ada yang substansi,
2 orang. Jadi 3 orang itu nanti akan bergantian untuk mewawancarai kita seperti itu. Dan untuk topik wawancaranya itu seputar esai kita, kemudian bagaimana pengalaman-pengalaman kita saat dulu semasa kuliah S1, kemudian saat bekerja, dan apa saja kontribusi yang akan kita lakukan ketika kita sudah lulus nantinya, seperti itu. Nah, sebelum mendaftar, sebaiknya mulai dari mana dulu ya? Nah, ini yang kadang menjadi pertanyaan banyak orang gitu ya. Terkadang banyak dari kita sudah berpikir seperti ini, wah beasiswa LPDP gitu. Kayaknya nggak yakin nih karena ini tuh susah gitu ya. Ini tuh hanya untuk yang pinter aja. Padahal sebenarnya nggak sesulit itu, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita mulai aja dulu. Nah, ini strategi sebelum mendaftar beasiswa. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita riset kampus dan program studi yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Jadi kita riset, sebenarnya kita pengennya tuh ke program studi apa ya? Misalnya saya seorang penyuluh sosial, saya butuh keilmuan tentang kesos gitu ya, kesejahteraan sosial. Saya ini belum terlalu mumpuni nih dalam apa ilmu kesos gitu. Nah, saya pengen lanjut S2, pilihan program studinya di Kesos UI misalnya gitu ya. Jadi untuk di LPDP ini sendiri kita diberikan 3 pilihan, 3 opsi. Jadi misalnya kita tidak lolos di pilihan pertama, itu kita bisa di pilihan kedua. Jadi LPDP membuka peluang itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih 3 program studi, baik di satu kampus yang sama atau di kampus yang berbeda, seperti itu, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, riset kampus ini sangat penting, dan untuk ASN ya, ini harus paralel ya Bapak Ibu dengan profesi saat ini dan dengan saat perkuliahan S1. Kalau bisa sih relevan gitu ya dengan jabatan saat ini. Misalnya seorang penyuluh sosial, kalau misalnya dia nanti mendaftarnya di akuntansi misalnya ya, agak nggak nyambung gitu. Nah, jadi kita pilih yang relevan. Kalau yang relevan misalnya social work atau social welfare, seperti itu. Nah, kemudian hal yang selanjutnya yang tidak kalah penting, ini bisa dilakukan secara paralel ya Bapak Ibu, jadi nggak harus berurutan. Kita riset kampus, kemudian yang kedua kita izin ke atasan. Yang pertama izin dulu secara informal, saran saya seperti itu. Jadi kita sudah membuka pembicaraan terlebih dahulu terkait rencana kita gitu ya. Saya tuh mau kuliah gitu Pak, Bu, boleh izinkan saya untuk persiapannya mungkin akan memakan waktu sekitar beberapa bulan ini. Ketika atasan kita sudah mengetahui hal tersebut, akan mudah juga untuk atasan mempertimbangkan, oh berarti untuk pekerjaan mungkin nggak terlalu sesibuk sebelumnya gitu ya, didelegasikannya seperti itu. Dan atasan juga pasti akan memaklumi dan mendukung ya biasanya untuk apa pegawainya gitu ya, melanjutkan ke sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Nah, izin atasan ini salah satu syarat penting karena kalau misalnya tidak ada izin dari atasan atau dari lembaga yang menaungi Bapak Ibu itu tidak bisa untuk submit di seleksi beasiswa LPDP ini. Nah, yang selanjutnya syarat yang tidak kalah penting juga ini seperti golden ticket ya yang saya tadi bilang, yaitu adalah syarat sertifikat kemampuan bahasa, baik itu IELTS. Biasanya IELTS itu minimal 6,5 ya. Kalau yang untuk luar negeri, dalam negeri itu kalau nggak salah bisa 6, tapi kalau yang TOEFL ITP itu bisa 500 untuk yang dalam negeri. Kalau yang luar negeri nggak bisa dengan TOEFL ITP, dia harus TOEFL IBT. Jadi syarat-syarat seperti ini tidak bisa disiapkan dalam waktu yang singkat, karena perlu waktu untuk belajar sebelum tes TOEFL gitu ya, sebelum kita tes IELTS itu perlu kita spare waktu. Kalau saya dulu pengalaman sekitar 3 sampai 6 bulan untuk belajar TOEFL itu ya sebelum ke tes gitu. Jadi biar kita nggak tes berkali-kali karena kalau tes berkali-kali lumayan juga untuk biayanya seperti itu. Kalau untuk tes TOEFL ini nanti nggak ditanggung biayanya oleh LPDP. Jadi yang ditanggung oleh LPDP itu hanya saat biaya tes untuk ke kampus tujuan seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, saya juga dulu pengalaman sebelum mendaftar itu banyak belajar dari akun-akun YouTube ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini
mungkin yang biasanya sehari-hari nonton YouTube-nya dengan tema-tema yang lain, mungkin kalau sudah punya rencana untuk melanjutkan S2, coba mulai beralih ke akun-akun yang memang secara khusus membahas tentang beasiswa LPDP. Dengan kita melihat banyak akun-akun di YouTube atau maupun di IG, di TikTok seperti itu ya, dari influencer yang mereka fokus di bahasan beasiswa LPDP, kita akan terpacu gitu untuk menyiapkan dengan sebaik-baiknya juga gitu. Nah, kemudian ini strategi saat seleksi beasiswa. Nah, jadi ketika sudah ada deadline, biasanya dia dibuka dari pembukaan, dari pendaftaran awal sampai deadline akhir itu dikasih spare waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, itu waktu yang sangat cukup ya saya rasa untuk mempersiapkan semuanya. Kecuali yang TOEFL tadi, kalau TOEFL memang harus dari jauh-jauh hari gitu. Kemudian mempersiapkan esai ya. Yang pertama itu esai yang otentik dan menyentuh. Jadi di esai ini kita bisa bicara tentang bagaimana pengalaman kita dulu saat kuliah, apalagi teman-teman di sini peksos dan penyuluh yang saya yakin punya pengalaman yang banyak sekali ya dalam penanganan kasus di lapangan atau tentang rehab sos seperti itu ya. Itu sangat bisa sekali dituangkan di esai dan interviewer itu pasti akan tertarik gitu untuk melihat bagaimana sih cerita teman-teman saat menjadi Peksos gitu ya, atau misalnya saat kuliah di Poltekkes. Nah, itu akan bisa menjadi cerita. Jadi bagi adik-adik yang mungkin masih mahasiswa itu sangat bisa membangun CV ya kalau saya bilang. Jadi membangunnya itu dari sekarang. Jadi adik-adik yang aktif di organisasi itu nggak akan sia-sia. Nanti itu akan bisa menjadi cerita saat kita apply beasiswa LPDP ini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa tulis kalau misalnya nanti butuh untuk konsultasi terkait bagaimana sih penyusunan atau penulisan esai yang baik. Nanti saya mungkin harus ada sesi khusus lagi ya karena lumayan panjang kalau misalnya dijelaskan. Tapi insya Allah saya bersedia gitu kalau misalnya memang membutuhkan informasi terkait hal tersebut. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman yang belum punya LOA itu harus menyiapkan mental untuk mengikuti tes bakat skolastik atau tes TPA. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa tes TPA ini salah satu tes yang menurut saya pribadi cukup sulit soal-soalnya ya. Nah, di saat tes itu kita diberikan waktu 90 menit. Jadi dia ada part-partnya. Jadi ada mirip seperti tes CPNS, cuma memang tingkat soalnya agak sedikit lebih sulit gitu ya. Jadi kita dikasih waktu setiap part itu 30 menit. Jadi dia ada tiga termin gitu ya. Jadi dan waktunya itu cepat. Setiap soal itu nggak nyampe 1 menit dan hasilnya itu langsung keluar. Jadi langsung ada nilainya. Namun kita juga nggak tahu sebenarnya passing grade-nya itu berapa. Tapi kalau ngelihat di grup-grup Telegram itu biasanya suka di-spill ada passing grade tertentu ya untuk setiap termin di TPA tersebut gitu. Nah, tes terakhir itu wawancara. Nah, untuk wawancara ini tipsnya dari saya harus percaya diri, tapi jangan terlalu over gitu. Jadi memang ya sudah menjadi diri kita sendiri, tapi kita fokus gitu ya pada kontribusi. Kemudian kita menguasai semua esai yang ada di dalam esai yang sudah kita tulis. Kemudian tunjukkan passion kalau memang kita butuh beasiswa ini, kita butuh didukung gitu untuk melanjutkan sekolah dengan beasiswa LPDP. Kemudian ini sedikit tips ya untuk Peksos dan Pensos. Kenapa saya bilang Peksos dan Pensos itu salah satu profesi yang sangat mendukung sekali gitu ya untuk kita nge-reach beasiswa LPDP ini. Yang pertama, karena profesi kita itu kan to help people to help themselves gitu ya. Kita sudah banyak menolong orang. Nah, tinggal nanti di tulisannya bagaimana kita mengemasnya gitu. Jadi di esai ini kita harus menunjukkan bahwa kita sudah melakukan ini. Nah, tinggal bagaimana nanti kita mengemas tulisan ini menjadi sesuatu yang ketika dibaca oleh tim penyeleksi itu layak gitu untuk lolos ke tahap selanjutnya gitu. Kemudian kita highlight bagaimana pengalaman di lapangan, apa yang sudah kita lakukan. Biasanya
tim penyeleksi atau interviewer itu mereka lebih senang dengan sesuatu yang jarang mereka temukan. Seperti misalnya di profesi Peksos mungkin bagi interviewer yang bukan bidang Kesos atau Peksos, mereka masih awam gitu ya dengan emang rehabilitasi sosial itu seperti apa gitu ya. Memang penanganan untuk anak yang memerlukan pelindungan khusus itu seperti apa. Nah, itu mereka senang dengan isu-isu yang sekarang banyak viral. Nah, dan kita sudah tangani itu. Nah, itu bisa sekali untuk di-up di esai. Kemudian punya ide atau inovasi, sampaikan di rencana kontribusi. Jadi memang esai ini harus kaya, nggak boleh bertele-tele. Jadi memang kita fokus untuk menunjukkan siapa kita, kemudian apa yang sudah kita lakukan dulu, sekarang, dan apa rencana kontribusi kita selanjutnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi memang ada tips tersendiri untuk menulis esai yang baik. Dan saran dari saya juga ketika kita sudah menulis esai, misalnya ya, dari jauh-jauh hari sebelum pendaftaran, kita tidak ada salahnya untuk meminta koreksi dari alumni atau awardee yang sebelumnya sudah mengikuti seleksi LPDP ini. Jadi kita misalnya mengirimkan esai ini ke beberapa alumni, misalnya ada 5 orang untuk membacakan esai kita, apakah sudah sesuai gitu ya dengan yang seharusnya gitu, dengan pengalaman-pengalaman mereka pasti sudah banyak seperti itu ya. Nah, ini untuk rekomendasi studi yang bisa mungkin di-apply nanti untuk teman-teman Peksos dan Pensos, ada social work, social policy atau social welfare ya, teman-teman bisa. Kemudian yang fokus ke perlindungan anak bisa mengambil child protection, kemudian bisa juga ke public policy, kemudian bisa juga ke community development. Jadi melihat juga bagaimana jabatan teman-teman ya, misalnya teman-teman yang pekerja sosial lebih banyak ke ranah makro gitu ya. Mungkin bisa mengambil public policy seperti itu ya. Jadi menyesuaikan gitu ya. Yang penting relevan, kemudian sama dengan pendidikan S1. Mungkin seperti itu paparan dari saya terkait dengan beasiswa LPDP. Kita akan mungkin lebih baik banyak diskusi ya, banyak Q&A-nya ya. Ya, seperti itu Mbak Keisha. Dari saya terima kasih teman-teman. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Feti. Mungkin selanjutnya kita akan tanya jawab. Sebelumnya tadi ada pertanyaan Ibu. Sebentar saya bacakan. Wah, sudah banyak ya ternyata di kolom chatnya. Oke, ini pertanyaan dari username-nya iPhone Ibu. Jika tujuan universitasnya di dalam negeri, apakah tetap harus punya TOEFL? Oh iya, di dalam negeri maupun di luar negeri wajib punya TOEFL. Kalau di dalam negeri masih bisa dengan TOEFL ITP. Nah, untuk tes TOEFL-nya sendiri itu ada lembaga-lembaga yang harus tersertifikasi oleh ITS ya namanya ya. Jadi memang nggak bisa kita tes seperti yang misalnya lembaga-lembaga yang belum tersertifikasi oleh ITS. Jadi memang kita pilih seperti LBI UI itu udah ITS gitu. Jadi memang pilih yang sudah tersertifikasi karena saat proses administrasi kalau itu tidak dikeluarkan oleh lembaga yang sudah tersertifikat ITS itu nanti akan gagal untuk ke proses selanjutnya, pasti nggak akan lolos gitu. Jadi memang untuk TOEFL itu harus yang dari lembaga yang ITS ya sudah tersertified seperti itu. Wajib kalau TOEFL itu golden ticketnya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ibu Feti. Dipersilakan untuk Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin bertanya, silakan eh, ditulis di kolom komentar atau bisa nanti angkat tangan di reaction dan nanti dipersilahkan untuk di raise hand. Nanti kita bisa open mic. Terus di Oke. sini ada pertanyaan baru dari Ibu Hana Nida Hanifah. Untuk TOEFL skornya berapa, Ibu? Iya, untuk TOEFL minimal ya itu 500 untuk yang ITP, untuk yang dalam negeri. Kalau luar negeri itu kalau saya nggak salah kalau yang IELTS ya itu 6,5. Jadi kalau luar negeri nggak bisa pakai TOEFL ITP, itu ditolak pasti sudah. Jadi dia harus pakai IELTS atau TOEFL IBT. Gitu. Baik.
Mungkin sebelum Bapak Ibu yang lain bertanya, saya izin memberikan pertanyaan sebagai pemantik mungkin ya Ibu. Iya, boleh silakan Mbak. Ini pertanyaan dari saya. Apakah keberhasilan dalam meraih beasiswa LPDP tersebut lebih ditentukan oleh kesiapan teknis seperti IPK dan sertifikat bahasa seperti TOEFL atau IELTS, atau oleh kekuatan si esai ini, narasi pribadi dan komitmen dari personal terhadap kontribusi terhadap bangsa? Mungkin itu, Ibu. Hmm, Terima kasih. Oke. Ya, jadi saya bilang kalau dari saya ya, semuanya itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi dari TOEFL, kemudian dari esai, IPK itu semua pasti dilihat. Jadi nggak single ini gitu ya. Apa persyaratannya itu tetap harus dilihat dari IPK-nya minimal 3 kalau untuk yang targeted tadi ya untuk ASN. Tapi kalau yang untuk afirmasi itu 2,75 seperti itu. Jadi teman-teman yang mungkin ada di sini yang masih mahasiswa itu masih bisa dilakukan ya, masih bisa diperjuangkan ya. Untuk IPK harus minimal 3, kemudian kalau untuk TOEFL itu, TOEFL ITP itu berlakunya hanya 2 tahun. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik yang mau apply beasiswa LPDP S2-nya, itu harus dari jauh-jauh hari ya teman-teman semua. Dan kalau itu lebih baik sih sebenarnya kita bekerja sebentar lah ya, misalnya nggak langsung dari S1 ke S2 biar kita punya pengalaman kerja terlebih dahulu. Sebaiknya seperti itu kalau misalnya teman-teman yang mahasiswa ya. Jadi nggak langsung apa dari S1 ke S2. Tapi ada juga case-nya yang teman sesama awardee, dia dari S1 ke S2 itu bisa langsung. Sebenarnya bisa sah-sah saja gitu. Tapi di esainya tadi kita harus menuangkan gitu ya. Bagaimana, kenapa gitu negara harus membiayai kita gitu ya untuk langsung melanjutkan S2. Kenapa nggak kerja dulu? Nah, jadi kita harus kuat gitu di esai itu. Esai itu memang salah satu yang menjadi penilaian utama para tim penyeleksi. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Di sini ada dari Q&A, ada pertanyaan tapi anonimus. Pertanyaan di sini, Hai Mbak Fetty, terima kasih sudah sharing tips dan strateginya di sini. Mbak, apakah kedepannya Mbak Fetty berminat menjadi mentor bagi teman-teman Peksos atau Pensos yang mau meraih beasiswa LPDP ini? Pengen banget jadi mentinya Mbak Fetty karena saya punya mimpi untuk lanjut S2 di luar negeri. Terima kasih Mbak, sukses selalu. Iya, iya, iya. Insya Allah saya siap, insya Allah sangat siap ya, karena beberapa teman juga sudah pernah. Aduh, saya belum pede untuk bilang saya mentor, tapi saya lebih ke hayu gitu, bareng-bareng gitu ya. Kalau misalnya menyebutkan diri sebagai mentor, jujur saya belum pede. Tapi kalau untuk sama-sama saya berbagi pengalaman, saya um, melihat, mereview esai ya seperti itu, hayu gitu sama-sama. Karena beberapa teman pengalaman sudah ada yang saya review esainya, kemudian kita juga latihan wawancara bareng gitu ya, dan alhamdulillah uh, lolos menjadi awardee gitu. Jadi memang ada kewajiban saya gitu ya sebagai dulunya awardee untuk berbagi lagi biar banyak yang lebih tergugah untuk mau sekolah lagi dengan beasiswa LPDP seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Pertama dari Ibu Wina. Jika sudah berusia di atas 37 tahun, apakah berarti sudah tidak bisa mengikuti LPDP untuk jenjang S2? Ya, untuk 37 tahunnya, ya Di dia batas atas. maksimal itu 37. Jadi kalau misalnya 37 tahun 1 bulan itu udah nggak bisa gitu. Ya, mungkin bisa kalau misalnya mbaknya ASN di Kemensos bisa dengan beasiswa dari Kementerian Sosial. Kita punya beasiswa dari Pusdiklat ya. Kemudian juga teman-teman bisa reach beasiswa dari Bappenas, itu juga banyak, Kominfo, banyak sebenarnya. Eh, Kemendikbud gitu ya, untuk kita apa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Jadi nggak hanya LPDP gitu Bapak Ibu, tapi karena memang LPDP ini apa namanya yang
sesuai dengan pengalaman saya gitu ya. Jadi di sini penjelasannya lebih banyak tentang LPDP gitu. Kalau yang untuk S2 memang hanya sampai 37, untuk yang S3 42 tahun. Nah, namun syarat usia tadi itu akan berbeda dengan jalur afirmasi. Yang afirmasi tadi sepertinya ada kelonggaran ya. Saya kurang tahu detailnya berapa gitu. Biasanya sih masih di atas 37 masih bisa tuh kalau yang afirmasi gitu. Nanti boleh dicek aja misalnya Bapak Ibu dari KTP-nya misalnya dari daerah afirmasi ya, itu bisa masuk melalui beasiswa afirmasi itu. Syaratnya itu tidak setinggi yang di beasiswa targeted dan eh, reguler seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Lia. Selain dari TOEFL, yang menjadi hal utama, apakah keaktifan dalam berorganisasi menjadi nilai penting dalam seleksi? Iya, itu nilai penting. Cuma misalnya teman-teman sudah bekerja sekarang ya, itu sudah lewat gitu ya, masa waktu S1 mungkin tidak terlalu aktif organisasi misalnya ya. Sebenarnya itu bisa kita kemas di esainya, tapi kita nggak terlalu menonjolkan yang bagian organisasi itu, tapi kita lebih menonjolkan hal-hal lain seperti itu ya. Jadi memang ada tips and triknya untuk kita mengemas bagaimana bahasa esai itu apa layak untuk lolos gitu ya seleksi. Sebenarnya itu bukan menjadi satu-satunya penilaian. Jadi nggak apa-apa. Jadi jangan berpikir, waduh saya waktu S1 kurang aktif nih organisasinya. Ini nggak bisa nih ikut beasiswa LPDP. Enggak, jangan seperti itu gitu. Tetap aja disiapkan gitu ya untuk syarat TOEFL-nya. Itu bisa. Apalagi teman-teman dari Poltekkes ya, dari STKS, dari apa yang dulunya namanya STKS gitu. Itu pasti banyak sekali hal yang bisa dituangkan di esai itu. Karena memang kita melakukan ya praktikum aja sampai 3 kali. Kemudian banyaklah penelitian semua di bidang sosial itu hal-hal yang bisa kita tuangkan nantinya di esai gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya dulunya tidak terlalu aktif di organisasi gitu. Itu hanya menjadi nilai plus. Baik, Ibu. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Wildan Maulana Ahmad. Izin bertanya terkait linearitas jurusan, bagaimana cara menentukannya? Misalnya ketika S1 saya mata kuliah Social Enterprise dan S2 saya ingin mengambil MBA. Apakah masih relevan? Terima kasih. Ya, untuk linearitas ini ya, sebenarnya harus linear itu kita harus pertimbangkannya lagi dengan jabatan saat ini. Jadi misalnya Pak Wildan ini jabatannya sekarang apa? Yang lebih dilihatnya di situ. Karena ada case sesama Wardi ya, teman saya, dia bukan dari S1 yang linear dengan S2-nya sekarang. Tapi karena jabatannya itu linear dengan S2-nya, itu bisa diterima gitu. Jadi misalnya, saya misalnya penyuluh. Nah, dulu mungkin S1-nya saya dari S1 pertanian mungkin ya, seperti itu misalnya. Nah, S2 saya pengen ngambil Kesos karena saya penyuluh di Kementerian Sosial. Nah, itu masih bisa diterima karena jabatan saat ini sebagai penyuluh sosial di Kementerian Sosial gitu. Berarti kan membutuhkan keilmuan tentang kesejahteraan sosial seperti itu. Jadi melihat bagaimana jabatannya saat ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya ini kalau pertanyaan dari Bu Rohaiti tadi udah terjawab ya. Tadi 40 tahun bahwa 37 tahun sebagai usia maksimal gitu. Jadi 40 tahun tidak bisa ya Ibu. Iya, kalau di atas 40 ya. Iya, di 40 atas masih 40. bisa. 40 S3. 40 S3 ya. Kalau Iya, S2 udah nggak bisa. iya. Iya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Hana Nida Hanifah. Izin bertanya Bu, dengan adanya program beasiswa LPDP ini, apakah sangat berpeluang besar eh, bagi kami yang ingin mendaftar beasiswa ini? Iya, sangat berpeluang besar. Tadi yang seperti yang saya sampaikan ya, beasiswa LPDP ini dia sangat inklusif ya. Dia tidak melihat bagaimana status ekonomi atau apa peran kita, siapa kita gitu ya. Mau kita dari latar belakang apapun itu boleh, asalkan syarat-syarat tadi kita penuhi seperti itu. Jadi misalnya syarat usia ya, terutama masih bisa eh,
masuk gitu, ya kita bisa apply gitu ya. Baik. Ya. Mungkin ini ada dari pertanyaan Bapak Rama. Bu Feti, beasiswa ini yang dibiayai apa saja ya? Dan apakah semua biaya pendidikan yang muncul? Apakah semua biaya pendidikan yang muncul ini dibiayai? Dan adakah yang lainnya? Adakah yang tidak di-cover? Iya. Beasiswa LPDP ini mengcover semuanya. Bahkan yang ke luar negeri pun keluarganya juga di cover. Jadi memang sebaik itu gitu ya negara sama kita gitu ya. Yang penting ya itu tadi saya sampaikan, yang penting kita tekadnya kuat gitu ya. Eh, Tekad untuk sekolah laginya kuat gitu. Insya Allah bisa sih. Untuk beasiswa ini biaya apa saja mungkin saya boleh share sedikit ya Mbak terkait dengan buklet eh, beasiswa LPDP ya. Sebentar ya. Ibu Ini sekaligus ada. tadi ada yang tanya, apakah materinya ini bisa di-share di kolom komentar? Oh, boleh, boleh. Nanti saya share ya. Nah, Ya, ini Bapak Ibu untuk buklet yang tahun 2025 ya. Ini yang khusus targeted untuk PNS TNI Polri. Nah, Bapak Ibu bisa buka buklet ini di website LPDP. Jadi, dia setiap program itu beda-beda bukletnya. Nah, ini untuk yang ASN. Apa saja dana yang diberikan ini ya komponennya. Jadi ada dana pendidikan, ya, dana uang pendaftaran, kemudian SPP. Jadi setiap semester itu kita sudah nggak usah pusing lagi. Jadi nanti dari LPDP langsung transfer ke universitas. Kemudian dana tunjangan buku setiap tahun. Kemudian dana penelitian tesis atau disertasi, kemudian dana seminar internasional, dan dana publikasi jurnal. Jadi ketika nanti Bapak Ibu S2 atau S3 misalnya mau seminar internasional menjadi pembicara, itu dibiayai. Kemudian mau publikasi di jurnal internasional bereputasi ya, itu juga dibiayai. Dan pembiayaannya juga cukup besar Bapak Ibu. Untuk seminar internasional sebagai pembicara itu bisa sampai dengan 25 juta satu kali seminar. Ya, untuk tunjangan buku itu saya spill ya sedikit. Per tahun itu pas zaman saya tuh 10 juta. Untuk yang bulanannya itu juga lumayan besar. Jadi dia setiap eh, 6 bulan sekali tuh kadang kebijakannya tuh berubah gitu ya. Meningkat gitu untuk pembiayaannya. Nah, untuk dana SPP ini juga itu langsung. Jadi misalnya ada kenaikan di universitas itu juga langsung penyesuaian dari LPDP-nya. Jadi kita nggak perlu repot untuk mikirin lagi pembiayaannya gitu. Kemudian untuk dana pendukung ya, ada dana transportasi. Jadi kita akan dibiayai dari tempat kedudukan kita ke universitas tujuan. Misalnya saya ingin kuliah S3 misalnya ya, dari Jakarta ke Inggris misalnya, itu dibiayai tiket. Kalau misalnya yang sudah berkeluarga, itu akan juga dibiayai untuk keluarganya gitu. Ada tunjangan keluarga namanya. Nah, ini yang khusus doktoral ya, yang di poin G. Kemudian dana aplikasi visa, dana asuransi, dana kedatangan. Jadi ketika misalnya saya mau kuliah S3 nih ke Inggris S3, nah ada dana kedatangan. Jadi untuk 1 bulan pertama itu kita eh, dana double gitu ya 1 bulan pertama. Jadi pas kedatangan itu kita dibiayai. Jadi untuk apa persiapan kita kan pasti kita butuh adaptasi seperti itu. Kemudian dana hidup bulanan, dana lomba internasional. Yang penting ada buktinya. Nanti dia ada semacam biasanya kita ada pelaporan bulanan namanya ya. Saat nanti kita sudah menjadi awardee, kita ada laporan terkait prestasi akademik kita seperti apa. Misalnya setiap semester IP kita berapa, itu semuanya dipantau. Jadi memang se-aware itu gitu. LPDP itu ke kita benar-benar dipantau. Misalnya IPK kita menurun, nah, itu biasanya kita ditanya ada apa, kenapa gitu. Apakah kita ada masalah dengan kesehatan atau ada masalah apa gitu. Memang baik banget ya kalau saya bilang sih LPDP ini gitu. Itu tadi dana-dana yang di cover sama LPDP ya. Mungkin nanti bisa baca untuk buklet nanti saya share di kolom chat. Silakan dilanjutkan Mbak Kesha. baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang
Join? Tadi dari Ibu Lena bilang gini, Bu, sangat berminat Mbak, tapi usia saya sudah lebih dari 46 tahun, mau ikut S2. Iya, nah kalau untuk LPDP, mohon maaf Bu Lena, memang dia patokan usianya kalau S2 sampai 37 tahun. Tapi ada beasiswa lain yang saya tahu ya, yang menerima tanpa batasan usia, itu Australian Award namanya. Jadi AAS itu dia nggak ada batasan usia, cuma tujuannya ke luar negeri ya, ke Australia. Nah itu tidak ada batasan usia gitu. Kalau untuk LPDP memang dia dibatasi untuk usianya. Seperti itu. Di sini di kolom komentar ada dua pertanyaan Ibu. Di Iya, sini yaitu dari Ibu Dini Ahnafani. Untuk jurusan sosial di luar negeri berarti art atau humanities ya? art atau humanities. Dia ada list ininya jurusan. Jadi di website LPDP kita bisa download booklet terkait list universitas mana, misalnya ya tujuan kita. Misal nih, eh, kita misalnya University of Cambridge ya. Nah, kita lihat di situ apa saja jurusan yang di cover sama LPDP gitu. Jadi kita harus cek. Jadi setiap tahun itu berubah biasanya mana-mana list universitas yang masih masuk dalam beasiswa LPDP. Jadi kita harus cek itu, gitu. Boleh dicek aja. Nanti kalau yang apa tergantung universitasnya ya. Kadang ada yang social work itu dia masuk ke fakultasnya Art and Humanities gitu ya. Jadi memang kita harus teliti sebelum kita apply ke websitenya. Jadi kita harus perhatikan betul-betul gitu. Gitu. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Ibu Ya. tapi dari Anonymous. Untuk link daftar universitas luar negeri yang bekerja sama dengan LPDP bisa dilihat di mana ya? Di website LPDP ya. Ya, Bapak Ibu bisa ke sini, saya boleh share sebentar ya. Bapak Ibu bisa cek, ini ada web LPDP, ini ya. Nah, di sini ada daftar perguruan tinggi tujuan LPDP. Apakah terlihat? Terlihat Sudah. Ibu. Iya, nah Bapak Ibu bisa ini di sini. Jadi nanti bisa diklik, nanti bisa di-download. Misalnya yang program reguler, parsial, dan TNI Polri ya dalam negeri misalnya ya. Nah ini bisa terlihat. Nah dia langsung muncul. Nanti kita bisa cek. Nah seperti ini. Misalnya di IPB ada jurusan apa saja nih yang masuk ke listnya LPDP itu kita bisa lihat. Untuk yang di luar negeri juga bisa. Jadi semuanya lengkap sebenarnya ya di website LPDP. Gitu. Seperti itu, Mbak. Bu masih ada yang bertanya Ya, apakah boleh. ya Boleh, silakan, silakan. eh, pertanyaan dari Bapak Bangkit Hermawan. Izin bertanya Bu, izin bertanya Bu, kalau S2 sudah dibiayai LPDP yang prasejahtera, apakah bisa mengikuti lagi S3 dengan beasiswa LPDP lagi, serta melalui yang prasejahtera atau yang reguler? Terima kasih. Ya, bisa ya. Jadi ketika misalnya kita pas S2 udah jadi awardee, terus S3-nya jadi awardee lagi bisa, sangat bisa. Karena pengalaman yang teman-teman satu awardee, yang satu PK sama saya, itu banyak yang dia S2 penerima LPDP, kemudian S3-nya juga penerima lagi. Nah, kalau misalnya S2-nya sudah ikut yang prasejahtera, S3-nya itu ikut yang prasejahtera atau yang reguler, tergantung kebutuhannya. Kalau memang berasal dari yang prasejahtera gitu ya, memang bisa gitu yang untuk S3-nya ya silahkan. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, boleh ikut yang reguler seperti itu. Disesuaikan saja gitu. Baik, terima kasih Ibu. Apakah sudah terjawab Bapak? Atau mau ada yang langsung nih bertanyanya? Dari tadi yang di Iya, kolom mungkin chatnya. Bapak Ibu ada yang mau open mic untuk bertanya, dipersilahkan.
Ya, mungkin Bapak Ibu di sini melihat banyak sekali gitu ya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk apply beasiswa LPDP ini. Tapi kalau menurut saya memang syaratnya banyak, tapi nanti benefitnya juga lebih banyak gitu ya. Jadi memang harus ada eh, upaya gitu ya. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih gitu, memang usahanya juga harus ekstra. Jadi memang persiapannya nggak mudah, tapi bisa dilakukan gitu ya. Bukan sesuatu yang sangat sulit untuk digapai gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin dari ASN mau mulai dari mana dulu? Yang pertama TOEFL dulu saran saya ya. Persiapkan dulu TOEFL, baik mau ke dalam ataupun luar negeri itu butuh TOEFL. Kemudian izin atasan itu juga sesuatu yang krusial. Kemudian kalau sudah mengantongi dua hal tadi sepertinya sudah agak lebih mudah gitu ya, lebih ringan gitu untuk persiapan yang lainnya dan esai itu sambil berjalan dipersiapkan gitu. Mungkin tidak ada yang bertanya lagi, Ibu. Saya izin memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Ya. Meraih beasiswa LPDP bukan sekedar tentang memenuhi syarat administratif, tetapi soal keberanian untuk bermimpi. Bermimpi besar, komitmen berkontribusi bagi Indonesia, dan kemauan untuk terus tumbuh. Persiapan matang, dengan tadi esai yang jujur, dan juga tekad yang kuat pastinya, serta semangat untuk berdampak nyata akan membuka jalan menuju masa depan yang lebih gemilang. Terakhir kata dari saya, jangan ragu untuk melangkah, karena masa depan milik mereka yang berani mempersiapkannya dari sekarang. Oh, ada lagi pertanyaan, Ada Ibu. lagi, nggak apa-apa, nggak Waduh, apa-apa. dari Bapak, izin, boleh Ibu bertanya ini? Iya, boleh, boleh. Silakan. Di sini dari Bapak Abdul Sentra Handayani. Sedikit Hmm. berbelok dari materi Bu Narsum. Saat ini sepertinya peran ilmu Kesos atau Peksos agak sedikit terpinggirkan terkait dengan kebijakan Kemensos tentang program sekolah rakyat di setiap sentra di lingkungan Direktur Ditjen Resos. Sepertinya peran Peksos tidak teroptimalkan. Informasi yang kami terima untuk Peksos hanya akan diperankan sebagai pengasuh. Mohon pencerahan Ibu Narsum, kalaupun teman-teman ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi, jurusan apa yang harus diambil Ibu? Terima kasih. Mohon izin Pak Abdul, ini senior saya ya. Iya, ini untuk sekolah rakyat ya, satu hal yang lagi hype gitu ya di Kemensos sendiri. Ini kita lagi fokus untuk sekolah rakyat karena target dari Pak Presiden untuk 200 sekolah rakyat yang harus dibangun tahun ini gitu ya. Untuk peran Peksos akan terpinggirkan, semoga tidak ya Bapak ya. Karena nantinya sekolah ini tidak hanya fokus ke pendidikan yang formal saja ya, kalau informasinya yang kita terima, tapi juga ke pembentukan akhlak, kemudian ke soft skill. Nah, mungkin pekerja sosial bisa sangat berperan besar ya, di situ ya. Tidak hanya sebagai pengasuh, tapi juga bisa sebagai edukator, sebagai motivator, kemudian banyak hal gitu, banyak peran yang bisa Iya. Semoga nantinya kita bisa bekerja sama dengan profesional lainnya untuk menjalankan fungsi sekolah rakyat ya sesuai dengan mandat Presiden dan sesuai dengan tujuannya. Mungkin seperti itu ya, Pak Abdul. Kalau untuk jurusan apa yang sebaiknya diambil oleh Peksos dan Pensos, seperti tadi yang sudah disampaikan di salah satu slide ya, teman-teman Peksos Pensos bisa mengambil jurusan kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri yang masuk ke list LPDP itu kesejahteraan sosial yang ada di Universitas Indonesia, kemudian ada di Unpad, ada di mana lagi ya? Kalau UI, Unpad, kalau yang di UGM itu dia bukan Kesos nama jurusannya, tapi dia Kesos tapi nama jurusannya bukan ilmu kesejahteraan sosial seperti itu ya. Itu yang dalam negeri yang setahu saya. Kalau yang luar negeri itu banyak sekali. Itu bisa memilih mau di Asia, Eropa, atau Amerika, Australia, banyak sekali ya. Tinggal kita tadi download bookletnya, kemudian kita
search gitu ya, social work misalnya atau social welfare itu akan banyak sekali muncul. Teman-teman bisa memetakan dari sekarang, apalagi yang masih mahasiswa ya kayak Mbak Keisha itu masih punya banyak sekali waktu untuk mempersiapkan. Yang penting tekad dulu nih yang utama, tekad, kemudian membangun CV ya, kurikulum vitae yang bagus gitu ya, membangun jejak, rekam jejak yang baik. Karena itu salah satu modal untuk kita apply ke beasiswa LPDP. Gitu. Mungkin seperti itu Pak Abdul, izin. Baik, terima kasih Ibu. Eh, Dipersilakan mungkin Ibu ada closing statement untuk Ibu dan Bapak dan teman-teman yang ada di sini. Iya, closing statement ya. Bapak Ibu, mungkin kita sudah berbagi tadi ya terkait dengan beasiswa LPDP, mengapa penting untuk melanjutkan sekolah lagi. Kalau pesan dari saya, ketika ada peluang di hadapan kita untuk bisa sekolah lagi, ambil gitu. Jangan menunggu lama, jangan berpikir dua kali karena tidak ada ruginya seseorang yang menuntut ilmu ya. Jadi memang kita harus bertekad untuk terus mengupgrade diri, jangan cepat puas dengan posisi kita saat ini gitu. Jadi lembaga membutuhkan kita untuk mengupgrade ilmu kita gitu ya, mengupgrade diri kita menjadi seseorang yang lebih baik ya, yang pastinya memiliki keilmuan Peksos yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itu Mbak Kisha. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya mungkin tadi untuk buklet, Oh iya, buklet saya share ya. iya, terima kasih Bu. Sebelumnya, sebelum kita selesai Bapak Ibu sekalian, izin juga Ibu Feti, saya mau menutup dengan pantun. Jika berkenan, monggo dicakepin ya, Kak, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Untuk menutup ini. Kan tadi udah dibuka sama pantun, saya izin mau menutup sama pantun juga. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Cakep banget. Kasih. Kasih. Ibu Peti, ya Allah, udah lama udah ketemu. Halo, Mbak. Ya Allah, Mbak Pep.